Bayangkan, kamu lagi lapar-laparnya, perut sudah bunyi keroncongan kayak konserok. Tapi pas kamu lari ke toko roti langganan, raknya kosong lompong. Bukan cuma kosong, tapi ternyata harga sepotong roti yang tersisa naik berkali-kali lipat, sampai nggak masuk akal. Di saat yang sama, suami atau kakak laki-laki kamu lagi dikirim ke medan perang yang nggak jelas kapan selesainya. Rasanya pengen ngamuk kan? Nah, percaya atau tidak, perasaan jengkel karena urusan perut dan roti inilah yang sebenarnya jadi sumbu ledak munculnya hari yang sekarang kita kenal sebagai International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Mungkin selama ini kamu mengira kalau Hari Perempuan Internasional itu cuma soal bagi-bagi bunga, promo diskon belanja di marketplace, atau sekedar posting foto estetik dengan caption pemberdayaan perempuan di media sosial. Tapi kalau kita tarik mundur sejarahnya sampai ke akarnya, suasananya jauh dari kata manis atau estetik. Awal mulanya justru penuh dengan keringat, air mata, teriakan di jalanan, dan ya, keributan soal roti. Kita harus kembali ke masa sekitar 100 tahun yang lalu, tepatnya di awal abad ke-20, saat dunia lagi kacau-kacaunya karena perang dan krisis ekonomi. Coba kita tempatkan diri kita di posisi perempuan-perempuan di Rusia pada tahun 1917. Waktu itu, Rusia lagi ikut Perang Dunia Pertama. Kondisinya sangat mengenaskan. Bayangkan sebuah negara yang sumber dayanya habis cuma buat biaya perang, sementara rakyat di rumah harus bertahan hidup dengan sisa-sisa yang ada. Para perempuan ini bukan cuma harus kerja di pabrik menggantikan laki-laki yang pergi berperang, tapi mereka juga yang harus putar otak. Gimana caranya kasih makan anak-anak di rumah? Nah, puncaknya terjadi pada tanggal 23 Februari dalam kalender Julian yang digunakan Rusia saat itu. Atau kalau dalam kalender kita sekarang, jatuhnya tepat di tanggal 8 Maret. Hari itu, ribuan perempuan di kota Petrograd, yang sekarang namanya Saint Petersburg, sudah nggak tahan lagi. Mereka mogok kerja. Mereka turun ke jalanan yang dinginnya minta ampun. Salju di mana-mana, tapi api di hati mereka lagi membara. Apa ya mereka teriakan? Kalimatnya sederhana, tapi nendang banget. Roti dan perdamaian. Dalam bahasa kerennya, bread and peace. Kenapa roti? Karena bagi mereka saat itu, roti adalah simbol keberlangsungan hidup. Tanpa roti, keluarga mereka mati. Dan kenapa perdamaian? Karena mereka ingin suami dan anak laki-laki mereka pulang dari perang yang sia-sia itu. Ini bukan demonstrasi kecil yang cuma lewat doang. Ini adalah gelombang besar. Bayangkan satu orang mulai teriak, lalu tetangganya ikut, lalu satu pabrik ikut, sampai akhirnya jalanan penuh sesak oleh lautan manusia. Para pemimpin politik saat itu sebenarnya meremehkan aksi ini. Mereka pikir, paling ini cuma ibu-ibu yang lagi protes karena harga pasar naik. Nanti juga pulang sendiri kalau sudah capek. Tapi mereka salah besar. Protes soal roti ini ternyata jadi bola salju yang menggelinding makin besar dan memicu revolusi yang akhirnya meruntuhkan kekuasaan Tsar atau raja di Rusia hanya dalam waktu beberapa hari. Jadi, secara teknis, keberanian perempuan-perempuan yang menuntut roti inilah yang jadi kunci pembuka perubahan besar di dunia. Tapi tunggu dulu, cerita soal roti ini sebenarnya punya akar yang lebih dalam lagi di belahan dunia lain, yaitu di New York, Amerika Serikat beberapa tahun sebelumnya. Sekitar tahun 1908, ada sekitar 15.000 perempuan buruh garmen yang melakukan long march melintasi kota New York. Masalahnya hampir sama. Mereka menuntut jam kerja yang lebih pendek, gaji yang lebih manusiawi, dan hak untuk ikut pemilu atau hak suara. Analogi sederhananya begini. Bayangkan, kamu kerja 12 jam sehari di dalam ruangan pengap yang pintunya dikunci dari luar. Gajinya cuma cukup buat beli nasi bungkus satu kali. Dan kamu nggak punya hak untuk protes atau milih siapa pemimpin kamu. Itulah yang mereka rasakan. Slogan roti dan mawar atau bread and roses pun muncul di masa-masa itu. Roti melambangkan keamanan ekonomi atau kecukupan pangan, sementara mawar melambangkan kualitas hidup yang lebih baik, martabat, dan keindahan. Artinya, perempuan gak cuma butuh makan untuk bertahan hidup, tapi mereka juga butuh kehidupan yang layak dan dihargai sebagai manusia seutuhnya.
Mereka nggak mau cuma dianggap sebagai mesin pembuat baju atau pelayan di rumah saja. Lalu, gimana ceritanya tanggal 8 Maret ini bisa jadi resmi di seluruh dunia? Kita harus berterima kasih kepada seorang perempuan tangguh asal Jerman bernama Clara Zetkin. Di sebuah konferensi internasional untuk perempuan pekerja di Copenhagen tahun 1910, Clara mengusulkan agar ada satu hari khusus setiap tahun di setiap negara untuk merayakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara serentak. Dia pengen gerakan ini nggak cuma terjadi di satu kota atau satu negara saja, tapi jadi gerakan global. Bayangkan, kalau sekarang kita punya grup WhatsApp seluruh dunia, nah Clara Zetkin inilah yang jadi admin yang menginisiasi gerakan serentak itu supaya suaranya kedengaran sampai ke telinga para penguasa di planet ini. Dampaknya apa buat kita sekarang di tahun 2026? Mungkin kamu merasa, kan sekarang kita sudah bisa kerja, sudah bisa sekolah, sudah bisa milih pemimpin. Tapi kalau kita dalami lagi, semangat roti dan mawar itu masih relevan banget sampai detik ini. Masalahnya cuma berganti lupa. Kalau dulu masalahnya adalah akses fisik ke roti di toko, sekarang masalahnya mungkin soal kesetaraan gaji di kantor, atau soal rasa aman saat pulang kerja malam-malam, atau soal keterwakilan perempuan di bidang teknologi dan sains yang masih minim. Sejarah tentang rebutan roti ini mengajarkan kita satu hal penting. Perubahan besar seringkali dimulai dari keresahan yang paling mendasar. Sesuatu yang kita anggap sepele seperti urusan dapur, ternyata bisa jadi kekuatan politik yang sangat dahsyat kalau orang-orangnya bersatu dan berani bicara. Hari Perempuan Internasional bukan cuma pengingat tentang masa lalu yang kelam, tapi juga cermin buat kita sekarang. Sudah sejauh mana kita menghargai perjuangan para perempuan yang dulu kedinginan di jalanan Petrograd cuma demi sepotong roti? Jadi, nanti pas tanggal 8 Maret 2026, pas kamu melihat banyak postingan soal International Women's Day, coba ingat-ingat lagi cerita ini. Ingat tentang ribuan ibu-ibu yang berani menantang tentara dan kaisar hanya karena mereka peduli dengan perut anak-anak mereka dan kedamaian dunia. Ingat bahwa di balik perayaan yang meriah, ada sejarah panjang tentang keberanian untuk bilang cukup terhadap ketidakadilan. Narasi tentang perempuan ini seringkali tenggelam dalam buku sejarah, yang biasanya lebih fokus ke strategi perang para jenderal laki-laki atau perjanjian diplomatik antar raja. Padahal sejarah dunia juga digerakkan oleh tangan-tangan yang biasanya menguleni adonan roti di dapur. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuktikan bahwa untuk mengubah dunia, kamu nggak selalu butuh senjata canggih. Kadang kamu cuma butuh tekad yang kuat, solidaritas dengan sesama, dan keberanian untuk menuntut hak paling dasar manusia. Itulah kenapa Hari Perempuan Internasional selalu jatuh di tanggal 8 Maret. Bukan karena tanggal itu bagus buat diskon belanja, tapi karena tanggal itu adalah saksi bisu di mana sejarah mencatat bahwa ketika perempuan bergerak, dunia nggak akan pernah sama lagi. Dan di tahun 2026 ini, semangat itu harusnya tetap ada dalam diri kita semua, bukan cuma perempuan, tapi setiap orang yang menghargai keadilan. Karena pada akhirnya semua orang berhak atas rotinya dan semua orang berhak atas mawarnya. Semua orang berhak hidup berkecukupan dan semua orang berhak hidup dengan martabat yang tinggi. Jadi, sudahkah kamu siap melanjutkan semangat para pengejar roti itu hari ini?